Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Kalsum Hairin dengan NIM 0503212450 dari kelas 1E Program Studi Penyuluhan Peternakan dan Kesetaraan Hewan Polbangtan Goa. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi pada ruminansia, khususnya sapi betina dan jantan. Organ-organ reproduksi pada ternak sapi jantan. Yang pertama, testis, berfungsi menghasilkan spermatozoa dan menghasilkan hormon steroid. Yang kedua, skrotum, berfungsi untuk membungkus testis. Yang ketiga, epididymis, mempunyai 4 fungsi utama, yaitu pengangkutan, penyimpanan, pemasakan, dan pengentalan atau konsentrasi sperma. Yang keempat, vas deferens atau dikenal juga dengan sebutan ductus deferens, adalah sebuah tabung yang dimiliki oleh kebanyakan vertebrata jantan yang berfungsi menyalurkan sperma dari epididymis saat ejakulasi. Vas deferens membentang dari epididymis ke uretra. Yang kelima, kelenjar aksesoris. Sistem reproduksi hewan jantan terdiri atas vesikulasi seminalis, kelenjar bulboretaris, dan kelenjar prostat tunggal serta ampula. Keenam adalah penis. Penis adalah organ kopulasi pada ternak jantan, di mana penis merupakan tempat lewatnya urin dan menyemprotkan sperma ke dalam alat reproduksi betina. Adapun organ-organ reproduksi pada sapi betina yang pertama yaitu infundibulum, yaitu ujung ovidak yang letaknya paling dekat dengan ovarium. Infundibulum memiliki mulut dengan bentuk berjumbai yang berfungsi untuk menangkap ovum yang telah diovulasikan oleh ovarium. Yang kedua, ovarium. Ovarium terletak di dalam rongga perut, berfungsi untuk memproduksi ovum dan sebagai penghasil hormon estrogen, progesteron, dan inhibin. Yang ketiga, ovidak. Ovidak merupakan saluran yang bertugas untuk menghantarkan sel telur atau ovum dari ovarium ke uterus. Adapun fungsi ovidak yang pertama, menerima sel telur yang telah diovulasikan oleh ovarium. Yang kedua, transport spermatozoa dari uterus menuju tempat pembuahan. Yang ketiga, tempat pertemuan antara ovum dan spermatozoa atau disebut dengan fertilisasi. Yang keempat, tempat terjadinya kapasitasi spermatozoa. Yang kelima, memproduksi cairan sebagai media pembuahan dan kapasitasi spermatozoa. Yang keenam, transport yang telah dibawahi zigot menuju uterus. Yang keempat, uterus. Adapun fungsi uterus yang pertama, saluran yang dilewati oleh gamet spermatozoa, dari mana spermatozoa akan membuahi sel telur pada ampula. Secara otomatis untuk mencapai ampula akan melewati uterus terlebih dahulu. Yang kedua, tempat terjadinya implantasi. Implantasi adalah penempelan embrio pada endometrium uterus. Yang ketiga, tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio. 4. Berperan pada proses kelahiran atau parturisi. Yang kelima, pada hewan betina yang tidak bunting, berfungsi mengatur siklus estrus dan fungsi corpus luteum dengan memproduksi PGF2 alfa. Kelima, serviks. Serviks menghasilkan cairan yang dapat memberi jalan pada spermatozoa menuju ampula dan untuk menyeleksi sperma. Adapun fungsi dari serviks adalah menutup lumen uterus sehingga menutup kemungkinan untuk masuknya mikroorganisme ke dalam uterus dan sebagai tempat di reservoir spermatozoa. Keenam, vagina. Fungsi dari vagina adalah sebagai alat kopulasi dan tempat sperma dideposisikan. Berperan sebagai saluran keluarnya sekresi serviks, uterus, dan ovidak, dan sebagai jalan peranakan saat proses beranak. 7. Vulva. Vulva merupakan alat reproduksi hewan betina bagian luar. Vulva terdiri dari 2 bagian. Bagian di luar disebut dengan labia mayor dan bagian dalamnya disebut dengan labia minor. Sekian penjelasan tentang alat reproduksi pada ruminansia jantan dan betina dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.